Ista'iddu. Labbaik. Siapa yang hari ini sehat semua? Sehat semua ya? Ya, sehat semua. Siapa yang hari ini siap dengerin kisah? Ucapan saya gitu ya. Saya. Siapa hari ini dengar siapa yang hari ini siap dengerin cerita? Saya. Allah. Siapa yang hari ini puasa? Saya. Kamu puasa enggak? Hah? Puasa, alhamdulillah. Teman-teman, ista'iddu. Ustaz mau cerita tentang seseorang yang dia itu pernah mimpi masuk surga. Masya Allah. Ustaz mau tanya, adik-adik di sini ada tidak yang pernah mimpi masuk surga? Pernah, Zar? Yang benar, beneran. Gimana masuk surganya kamu? Di atas atau di bawah? Yang benar pernah mimpi masuk surga. Siapa yang pernah mimpi masuk surga? Ada yang pernah? Belum pernah. Siapa yang pernah mimpi masuk neraka? Enggak ada. Siapa yang pernah mimpi dikejar-kejar singa? Ada? Siapa yang pernah mimpi ketemu setan? Wah, mimpi ketemu setannya pernah ya. Setan apa, Lim? Setan ketemu mimpi setan apa? Setan apa, Lim? Setan apa ketemunya kamu? Hah? Kuntilanak. Emang ada setan kuntilanak? Kayak apa? Boneka ketutupan rambut. Oh, mukanya ketutupan rambut. Oh, Zaitun kali ini ketutupan rambutnya. Ada lagi. Ada teman-teman yang mimpi ketemu setan pernah? Jung? Pernah ketemu setan apa? Sundel bolong. Apa itu sundel bolong? Berarti perutnya bolong orangnya. Nah, teman-teman, kalau kita ketemu kalau kita mimpi ketemu setan, itu tandanya bisa jadi ketika tidur adab kita masih belum benar. Ya. Harusnya sebelum tidur kita wudhu dulu, bersih, sikat gigi dulu, kasurnya dikibasin, membaca basmalah, kemudian tidur miring ke kanan, baca doa sebelum tidur. Apa doanya? Bismika Allahumma ahya. Ya, bismillah Allah. Bagus lagi kalau ditambah ayat kursi. Sebelum tidur baca ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad sampai selesai 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ditiup ke telapak tangan kayak gini. Diusapin ke seluruh tubuh. Ya. Nah, insya Allah kalau melakukan itu nanti malam itu tidak mimpi ketemu setan. Ya. Paham Salim? Paham. Mau nggak melakukan nanti malam? Biar mimpi nggak ketemu setan. Ya. Kalau mimpi ketemu setan serem nggak? Biasanya kalau mimpi ketemu setan lari apa diem? Apa diajak berantem? Oh, diajak berantem ya. Bagus ya. Jadi kalau Ustadz Solihin pernah mimpi ketemu setan? Enggak pernah. Tapi ketika mimpi ketemu setan, Ustadz ajak berantem. Bismillah, but. Setannya kelenger. Nah, sekarang Ustadz mau cerita tentang sahabat yang hampir mau masuk surga. Ya. Dia sudah di depan pintu surga, mau masuk ke surga. Jadi ini mimpinya tentang orang yang mau masuk surga.
Nah, diceritakan ada dua sahabat, ya dua orang dari suku Quda'ah. Ini jangan berdiri-berdiri terus, duduk yang rapi. Pengen dapat jajan nggak? Ya duduk rapi sini ya sama Mas Alim. Duduk, dengerin. Ada dua orang dari suku Quda'ah. Dua orang ini teman-teman, dia itu seorang pemuda yang semangat beramal soleh. Semangat sholat 5 waktu di masjid, baca Al-Qur'annya semangat, ya, belajar ke sahabat-sahabat yang lain semangat, ya. Suatu hari ada pengumuman, wahai kaum muslimin, besok hari kita akan jihad fisabilillah. Ayo, siapa yang siap? Ayo kita berangkat jihad bareng-bareng. Nah, ada pengumuman tentang panggilan jihad. Jihad itu tahu nggak? Jihad itu panggilan perang. Kalau hari ini negara yang lagi perang negara mana? Palestina, ya, Palestina dengan Israel. Nah, orang-orang Palestina menyeru kepada seluruh pasukannya, prajurit-prajurit, pemuda-pemuda untuk membela negerinya, untuk siap berjihad, bertempur melawan Israel. Nah, dua sahabat ini, ya teman-teman, kemudian dia itu bersemangat. Wah, ayo kita berangkat. Ya, aku juga siap berangkat. Aku cita-citanya mau mati syahid. Aku juga. Aku cita-citanya mau mati syahid agar kita dapatkan surga. Siap dapat surga? Siap. Siap. Kurang kompak. Siap teman-teman dapat surga? Siap. Siap. Nah, kemudian dua sahabat ini, kemudian teman-teman, mereka berangkat ke medan pertempuran jihad. Pakailah baju perang, pakai pengaman, semua bentuk pengaman. Tangannya diubet-ubet pakai kain, atau kalau punya tangan tameng besi dipakai. Pedang diasah, panahan disiapkan, diasah, ujungnya biar runcing, disiapkan. Aku hari ini siap berjihad, siap mati syahid. Sahabat yang satunya juga sama. Aku juga siap berjihad, aku siap mati syahid agar aku dapatkan surga. Kemudian singkat cerita, mereka itu datanglah, ya, mereka itu berangkatlah ke medan jihad. Jalan kaki. Ada juga yang naik kendaraan. Kendaraan apa ini? Naik kuda. Sesampainya di medan pertempuran jihad, mereka bertarung bak kesatria yang sangat pemberani. Ternyata ada satu sahabatnya yang tertusuk jelek. Dia ucapan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat yang satu meninggal. Sahabat yang satu lagi dia terus bertempur dengan hebat. Cing, cing, dia punya panah. Akhirnya teman-teman, sahabat yang satu ini dia itu selamat, tidak meninggal, tetapi bekas lukanya banyak. Banyak bekas luka.
pulanglah mereka. Yang satu sahabat pulang dalam keadaan meninggal, yang satu sahabat lagi pulang dalam keadaan luka-luka. Yang satu dikuburkan. Setelah dikuburkan, sahabat yang satu lagi dirawat luka-lukanya dan dia sehat sembuh. Nah, sahabat satu lagi, sahabat yang lain namanya Tolhah bin Ubaidillah. Suatu malam, ya, dia itu pernah memimpikan dua sahabat yang tadi. Satu sahabat yang meninggal duluan, satu sahabat lagi yang dia itu ternyata teman-teman penuh dengan luka-luka tapi belum meninggal. Ternyata dia hidup 1 tahun lagi sampai dia itu bertemu dengan bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan dia beribadah semaksimal mungkin. Dia sholat tarawih, baca Quran, apalagi ya, sholat tahajud, bersedekah, ikut pengajian dan lain sebagainya. Qadarullah dia setelah selesai Ramadan dia meninggalnya dalam keadaan sakit parah, ya. Satu sahabat yang pertama meninggal dalam keadaan syahid, 1 tahun berikutnya sahabat yang satunya lagi meninggal dalam keadaan sakit. Tiba-tiba dua sahabat ini punya teman namanya Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah itu setelah sahabat ini meninggal, keesokan harinya dia itu mimpi. Mimpi masuk surga. Ada suara malaikat yang memanggil, "Fulan, silakan masuk surga." Ternyata yang masuk surga duluan, yang mati syahid atau mati karena sakit? Mati syahid. Ternyata bukan. Ternyata yang meninggal duluan bukan dipanggil yang pertama. Yang pertama kali dipanggil adalah ternyata yang meninggal dalam keadaan sakit. Yang 1 tahun berikutnya dia bertemu Ramadan, dia beribadah, baru dia itu dipanggil untuk masuk surga duluan. Setelah itu sahabat yang kedua tadi yang meninggal karena dibunuh syahid, kemudian dia masuk surga. Kemudian dipanggillah ya Abu Tolha. Dia itu mau masuk ke pintu surga. Oh, sekarang giliran saya masuk surga. Di stop. Di stop sama malaikat. Kamu belum saatnya masuk surga. Kamu pulang sana ke dunia lagi. Jangan masuk surga dulu. Belum saatnya, kamu belum meninggal. Akhirnya dia itu disuruh pulang ke dunia. Ternyata dia itu bangun dari tidur. Astagfirullahaladzim, ternyata aku mimpi. Aku mau cerita sama sahabatku yang lain. Masa iya sahabat yang meninggalnya karena syahid dipanggilnya belakangan, malah yang masuk surga duluan, yang meninggal karena sakit? Bukannya mati syahid itu lebih baik daripada mati yang sakit? Nah, itu kata Tolhah bin Ubaidillah. Besoknya dia cerita ke sahabat yang lain. "Wahai sahabatku, aku semalam mimpi. Mimpinya aneh. Aku mimpi mau masuk surga. Dua sahabat kita yang meninggal saat itu, yang pertama mati syahid, yang kedua mati karena sakit. Ternyata yang dipanggil untuk masuk surga dulu adalah sahabat yang mati karena sakit. Aneh kan mimpinya?" Iya ya, aneh ya. Tiba-tiba karena sahabat yang lain juga bingung, tidak bisa menjelaskan kenapa ya bisa seperti itu. Ternyata terdengarlah cerita itu ke telinga Rasulullah. Rasulullah mendengar. "Wah, kalian sedang menceritakan apa?"
Talha bin Ubaidillah cerita, ya Rasulullah, sahabat kita yang dua dari suku Quda'ah, yang satu mati syahid, yang satu mati sakit. Kenapa dalam mimpi saya yang meninggal karena syahid dipanggilnya belakangan? Yang dipanggil malah yang kemarin sahabat kita yang baru meninggal. Ya Rasulullah, kenapa bisa seperti itu? Kata Rasulullah apa? Mimpimu benar. Loh, kok benar ya Rasulullah? Bukannya seharusnya yang meninggal karena syahid dulu yang dipanggil masuk surga? Iya. Bukankah kalian tahu bahwasanya sahabat yang satu ini dia itu hidup 1 tahun lagi? Iya ya Rasulullah, benar. Bukankah dia itu bertemu dengan bulan Ramadan? Iya. Bukankah dia itu puasa di dalam bulan suci Ramadan? Iya. Dia beramal di bulan Ramadan? Iya. Dia bersedekah di bulan Ramadan? Iya. Dia beribadah zikir di bulan Ramadan? Iya. Nah, karena dia 1 tahun dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, dia bisa beribadah di dalamnya, bisa memaksimalkan ibadah, sehingga pahalanya dia yang mati sakit itu lebih banyak daripada yang meninggal karena syahid. Yang meninggal karena syahid, dia itu kalah 1 tahun daripada yang meninggal karena sakit tadi. Sehingga yang mati karena sakit, ibadah dia lebih banyak, pahalanya lebih banyak, ya, sehingga dia dipanggil masuk surga duluan. Nah teman-teman, kalau kita ibadahnya bagus, banyak, pahalanya banyak, bisa jadi kita nanti dipanggil masuk surga duluan, ya. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik itu? Rasul jawab, orang yang paling baik adalah orang yang dipanjangkan usianya tapi digunakan untuk amal ibadah. Itu orang yang paling baik. Coba, usianya 100 tahun tapi dia gunakan untuk ibadah. Berbeda lagi dengan orang yang usianya 50 tahun tapi dia digunakan setengah untuk ibadah, setengahnya untuk berbuat dosa. Pahalanya lebih banyak yang mana? Iya, banyak yang digunakan untuk ibadah. Ya, jadi kalau kita dikasih usia panjang, jadikanlah usia itu untuk ibadah. Ista'iddu. Nah, teman-teman pengen gak masuk surga? Pengen tidak? Pengen. Makanya ada anjuran, ada doa yang dimana doa yang tidak akan ditolak, yaitu salah satunya doa ketika Anda berbuka puasa. Biasanya dikirnya apa ya? Masih ingat enggak? Asyhadu an la ilaha illallah. Bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun Wa'idul afafu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu doa. Nas'alukal jannata, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga, ya. Wa na'udzubika minan nar, ya Allah jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Siapa yang hafal zikir itu? Hafal? Salim? Kamu hafal? Belum? Dihafalin ya.
Nah, nanti kalau kita hafal ya, setiap mau berbuka kita itu zikir itu teman-teman, agar kita minta sama Allah dimasukkan ke dalam surga. Ista'idzu. Nah, dari kisah tadi pelajaran apa yang dapat kita ambil? Ayo. Tadi kan kisahnya tentang siapa ya? Tentang dua sahabat yang masuk surga. Mimpi ya, mimpi dua sahabat ya yang masuk surga. Hikmah pelajaran apa yang dapat kita ambil? Ayo. Apa? Kalau bulan Ramadan banyakin amal, masya Allah, betul. Apa sah? Istighfar. Sesuai kisah yang tadi. Hikmah pelajarannya apa yang dapat kita ambil? Ya tadi Mas Rehan. Oh, berarti kita itu harus banyakin amal di bulan Ramadan biar pahalanya tambah banyak. Ya, memperbanyak ibadah. Hafiz, apa hikmahnya? Memperbanyak zikir. Ya, akhwat apa? Bercita-citalah untuk ingin masuk surga. Siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen masuk surga bersama orang tua? Siapa yang pengen masuk surga bersama ayah bundanya? Bersama teman-temannya? Bersama siapa lagi? Kakek neneknya? Ya, bersama Ustaz Solihin. Ya, barakallahu. Nah, teman-teman, semoga kita berdoa ya, semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Baik.